Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan sebuah serangan yang datang diam-diam, namun mengguncang satu negara hanya dalam hitungan menit? Inilah kisah nyata yang baru saja terjadi di kawasan Timur Tengah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penting dari penjuru dunia yang kami kemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Langit di atas Timur Tengah selalu menyimpan cerita. Dan hari itu, langit Suriah berubah menjadi saksi dimulainya babak baru ketegangan. Tepat pukul 1.13 dini hari waktu Damaskus, sistem radar milik militer Suriah menangkap gelombang sinyal yang menunjukkan aktivitas militer intensif di perbatasan selatan. Tapi bukan dari arah Israel seperti biasanya. Kali ini, semua datang dari dalam Suriah. Dalam hening malam, beberapa unit rudal jarak menengah diluncurkan dari lokasi tersembunyi di dekat dataran Golan. Tidak ada deklarasi perang. Tidak ada pernyataan resmi. Hanya senyap, lalu dentuman keras yang memecah malam. Target rudal itu tak main-main. Bandara Internasional Ben Gurion, pusat transportasi utama sekaligus simbol kekuatan sipil dan militer Israel. Dalam hitungan detik, rudal-rudal itu melintas seperti kilat, menghindari deteksi dan menyasar titik-titik vital, hanggar pesawat, menara radar, dan jalur komunikasi bawah tanah. Ledakan pertama terjadi hanya 7 menit setelah peluncuran. Bola api membumbung tinggi di langit Tel Aviv. Warga sipil panik. Alarm bahaya meraung. Sistem pertahanan Iron Dome yang biasanya diandalkan, kali ini tak mampu sepenuhnya membendung laju rudal yang datang bersamaan dari berbagai arah. Beberapa rudal bahkan menghantam depot logistik militer yang menyimpan suku cadang jet tempur dan peralatan strategis. Dalam beberapa laporan, api membakar gudang senjata, menyebabkan ledakan sekunder yang semakin memperparah kerusakan. Tayangan dari media lokal memperlihatkan kepulan asap hitam tebal membubung dari area bandara. Penerbangan sipil langsung dibatalkan. Bandara ditutup total. Sementara itu, pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi. Hanya satu kalimat pendek dari pejabat senior yang membuat dunia menggigil. Kami tidak melihat ini datang. Pukul 4.45 waktu setempat. Langit di sekitar dataran tinggi Golan mulai memerah. Tapi bukan karena fajar, melainkan karena serangkaian ledakan yang mengguncang kawasan militer Israel di sepanjang garis demarkasi. Rudal-rudal terbaru ini diluncurkan dari wilayah yang telah lama menjadi titik panas. Perbatasan antara Suriah dan wilayah pendudukan Golan. Lokasi yang selama ini dijaga ketat, namun tampaknya tak cukup untuk menahan operasi balasan yang dirancang dengan sangat rapi. Tak seperti sebelumnya, kali ini rudal dilengkapi sistem pengacak sinyal yang membuat sistem radar dan Iron Dome Israel lumpuh sesaat. 3 pangkalan militer utama yang terletak di luar Haifa dan selatan Galilea terkena langsung. 2 di antaranya menyimpan sistem komunikasi dan navigasi drone militer yang biasa digunakan untuk patroli udara di wilayah Suriah dan Lebanon. Ledakan demi ledakan terdengar hingga sejauh 30 km. Warga sipil di sekitar wilayah utara Israel dilaporkan panik dan berlarian ke tempat perlindungan. Sementara media internasional mulai mengabarkan Bandara Ben Gurion lumpuh. Sistem logistik udara Israel rusak total. Kerugian awal ditaksir mencapai 3.000 miliar dolar. Namun lebih dari sekadar kerugian materi, yang paling mengejutkan adalah taktik diam yang digunakan oleh Suriah. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada video propaganda. Bahkan tidak ada klaim resmi. Dunia dibiarkan berspekulasi. Apakah ini benar-benar aksi dari militer Suriah? Ataukah hanya bayang-bayang kekuatan lain yang selama ini menyelinap dalam diam? Sementara itu, unit-unit pasukan darat Israel mulai siaga. Beberapa helikopter tempur terlihat patroli di sepanjang Golan. Tetapi mereka tidak menyerang balik. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat mereka berhitung lebih dari biasanya. Dentuman dari Bukit Golan bukan hanya suara ledakan, tapi juga sinyal bahwa Timur Tengah kembali mendidih dan mungkin gelombang berikutnya akan lebih dahsyat. Namun siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Dan apa arti semua ini bagi masa depan keamanan kawasan? Di Tel Aviv, alarm pertahanan kembali meraung sekitar pukul 9.20 pagi. Warga yang belum pulih dari kepanikan malam sebelumnya, kini dihadapkan pada kenyataan lebih kelam. Serangan udara menyasar pusat kota. Beberapa rudal dilaporkan jatuh tak jauh dari kawasan sipil, tepatnya di sektor barat bandara,
area yang juga digunakan sebagai jalur pengiriman logistik kemanusiaan dan penerbangan darurat. Api membumbung tinggi. Langit berubah jingga pekat oleh asap pembakaran hanggar pesawat, kendaraan militer, dan bangunan pendukung bandara. Operator kontrol lalu lintas udara dilaporkan mengevakuasi sistem manual setelah jaringan digital utama lumpuh total. Yang mengejutkan bukan hanya kekuatan ledakan, tapi presisi serangan yang menghindari permukiman padat, seakan dirancang hanya untuk menghancurkan infrastruktur strategis. Serangan ini membuat aktivitas penerbangan Israel lumpuh total selama lebih dari 18 jam, waktu terlama dalam 2 dekade terakhir. Bahkan lebih jauh dari itu, dampaknya menjalar ke sektor ekonomi. Saham maskapai nasional Israel merosot tajam. Rantai pasok regional terganggu. Harga minyak melonjak. Sementara itu, siaran televisi memperlihatkan wajah-wajah bingung warga yang berdiri di antara reruntuhan, menunggu instruksi yang tak kunjung datang. Sementara itu, di ruang-ruang komando militer Israel, wajah-wajah tegang menghiasi layar radar dan peta digital. Beberapa pejabat senior Israel bahkan dikabarkan telah dipindahkan ke lokasi rahasia untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Karena hingga saat itu, belum ada yang bisa memastikan berapa banyak lagi rudal yang masih mengintai di udara. Setelah gelombang serangan ke bandara dan pusat militer Israel, dunia internasional pun bergerak. Dewan Keamanan PBB langsung mengadakan sidang darurat tertutup. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel, mengeluarkan pernyataan keras, menyebut serangan ini sebagai tindakan eskalatif yang sangat membahayakan stabilitas regional. Namun pernyataan itu disambut dingin oleh beberapa negara lain. Rusia, yang memiliki pengaruh kuat di Suriah, meminta penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat. Iran, yang kerap dituduh berada di balik operasi seperti ini, memilih diam. Sementara beberapa negara Arab justru menyerukan deeskalasi dan menyayangkan kerugian sipil dan kerusakan infrastruktur sipil yang meluas. Israel sendiri berada di titik dilematis. Di satu sisi, tekanan dari dalam negeri menuntut balasan. Demonstrasi pecah di beberapa kota. Warga mempertanyakan bagaimana bisa serangan sebesar ini terjadi tanpa antisipasi. Namun di sisi lain, mereka juga tahu bahwa membalas secara terbuka bisa memicu sesuatu yang lebih besar, konflik kawasan. Dan saat ini, dunia belum siap untuk itu. Pemerintah Israel akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Kami sedang mengidentifikasi pelaku, dan akan merespons pada waktu dan cara yang kami pilih sendiri. Sebuah kalimat yang menggantung, namun penuh makna. Di tengah tekanan itu, jaringan diplomatik internasional bekerja keras di belakang layar. Pihak-pihak dari Eropa, Turki, dan bahkan negara-negara Teluk ikut mengupayakan jalur komunikasi antara Israel dan Suriah, meski belum ada titik temu. Semua pihak tahu, satu kesalahan langkah bisa mengubah konflik ini menjadi perang terbuka. Sahabat, ketika rudal berhenti terbang dan suara ledakan mulai menghilang, justru suara yang paling mengerikan adalah, diam. Diam di meja negosiasi. Diam di ruang komando. Dan diam di benak jutaan orang yang bertanya-tanya. Apakah ini akhir? Atau baru permulaan? Setelah 3 gelombang serangan yang mengguncang Israel, dunia menunggu, dengan napas tertahan. Tidak ada serangan balasan besar. Tidak ada pernyataan keras dari Tel Aviv. Bahkan tidak ada siaran langsung dari ruang komando seperti biasanya. Semua mendadak sunyi. Namun dalam sunyi itu, kerja-kerja intelijen justru bergerak cepat. Satelit pengintai Amerika dan Eropa mencatat peningkatan aktivitas militer di beberapa pangkalan Israel. Jet-jet tempur mulai dikerahkan ke zona udara perbatasan. Kapal perang bergerak ke arah Laut Tengah. Namun belum satu pun peluru ditembakkan. Di sisi lain, Suriah pun tidak merayakan. Tidak ada parade. Tidak ada konferensi kemenangan. Bahkan pemerintah Damaskus memilih tutup mulut. Tapi justru dari sinilah muncul analisis mengejutkan dari para pengamat internasional. Serangan ini tampaknya bukan hanya operasi militer, tapi juga pesan bahwa bahkan dalam kondisi penuh luka perang, Suriah masih mampu mengguncang jantung pertahanan Israel. Banyak yang bertanya, dari mana kekuatan rudal presisi tinggi itu berasal? Apakah ini hasil kolaborasi rahasia dengan pihak luar? Atau apakah teknologi lokal Suriah telah berkembang jauh dari yang dunia perkirakan? Sementara itu, masyarakat Israel masih dalam suasana tegang. Bandara belum sepenuhnya pulih.
Penerbangan internasional masih dialihkan. Ribuan warga memilih keluar dari wilayah-wilayah utara, khawatir akan serangan susulan yang bisa datang kapan saja. Di media sosial, muncul istilah baru yang viral. The Silent Front, menggambarkan suasana mencekam di mana semua pihak bersiap, namun tak seorang pun tahu dari arah mana badai berikutnya akan datang. Sahabat, inilah saat ketika diam berbicara paling keras. Bukan karena ketidakberdayaan, tapi karena semua pihak kini sadar bahwa langkah berikutnya bisa menentukan masa depan kawasan. Apakah akan berakhir di meja diplomasi? Atau akan berubah menjadi percikan yang menyalakan perang regional? 3 hari berlalu sejak serangan rudal dari arah Suriah menghantam Bandara Ben Gurion dan beberapa pangkalan militer strategis Israel. Tapi hingga hari ketiga ini, belum ada tembakan balasan langsung dari Tel Aviv. Yang ada justru pergerakan senyap. Satelit-satelit intelijen dunia mulai menangkap pola konsolidasi militer besar-besaran di bagian selatan Israel. Pangkalan udara Ofda yang dekat dengan Laut Merah mulai menampung pesawat-pesawat tempur F-35 dan drone siluman. Beberapa armada tempur laut dilaporkan mengubah posisi, menuju timur, dekat perairan Lebanon dan Suriah. Namun tak satu pun roket dilepaskan. Tak satu pun bom dijatuhkan. Dalam waktu yang sama, dunia internasional mulai melobi dengan intens. Menteri luar negeri dari negara-negara Eropa mendatangi Amman, Beirut, hingga Ankara untuk meredam gejolak lebih jauh. Ada satu suara yang senada dari seluruh dunia. Jangan biarkan ini berkembang menjadi perang terbuka. Namun semua tahu, ini bukan hanya tentang dua negara. Ini adalah panggung kekuatan, tempat berbagai aktor besar bermain di balik layar. Setiap pergerakan militer kini penuh perhitungan. Karena satu langkah keliru, bisa memicu efek domino yang tak terkontrol. Israel menyadari satu hal penting. Serangan ke jantung Bandara Ben Gurion bukan sekadar kerusakan fisik, tapi pukulan psikologis. Selama puluhan tahun, bandara itu berdiri kokoh sebagai simbol keamanan dan konektivitas. Kini, untuk pertama kalinya, ia runtuh dalam hitungan menit. Dan itu akan terus teringat dalam sejarah militer negara tersebut. Suriah, di sisi lain, memilih tetap dalam bayangan. Tidak ada klaim, tapi juga tidak ada penolakan. Seolah ingin berkata, kami tidak butuh pengakuan, karena dunia sudah melihat sendiri apa yang bisa kami lakukan. Sahabat, badai memang telah berlalu. Tapi senyap setelahnya, justru lebih mengguncang. Karena dalam senyap itu, seluruh dunia kini menunggu. Menunggu siapa yang akan bicara lebih dulu. Atau lebih menakutkan lagi, siapa yang akan menembak lebih dulu. 4 hari pasca serangan, Bandara Ben Gurion masih belum beroperasi penuh. Jalur internasional dialihkan. Ekonomi lumpuh di banyak sektor. Ribuan warga sipil Israel mulai meninggalkan kota-kota besar menuju daerah pedalaman, mencari rasa aman yang entah ada di mana. Namun di tengah kehancuran itu, muncul satu langkah tak terduga. Pemerintah Israel, diam-diam, mengirim sinyal diplomatik melalui jalur negara ketiga. Sebuah pesan yang tidak diumumkan ke publik, tapi cukup jelas bagi mereka yang memantau perkembangan konflik. Israel tidak ingin eskalasi lebih jauh. Sebagian pengamat menilai ini sebagai tanda bahwa Tel Aviv menyadari posisi rumitnya. Balas menyerang secara besar-besaran bisa memicu reaksi tak terduga dari berbagai faksi di Suriah, bahkan bisa menarik kelompok bersenjata dari Lebanon atau Irak ke dalam konflik. Di Damaskus, keadaan tidak banyak berubah. Pemerintah Suriah tetap pada posisi diamnya. Tidak ada pidato kemenangan. Tidak ada mobilisasi massa. Hanya satu pernyataan halus dari juru bicara militer yang dirilis tanpa siaran langsung. Setiap negara berhak mempertahankan integritas wilayahnya dan membalas ketika dihina. Pernyataan itu, meski pendek, cukup untuk membuat peta politik regional bergeser. Negara-negara Teluk yang sebelumnya menjalin normalisasi dengan Israel pun mulai menahan diri. Proyek-proyek kerjasama regional ditunda. Sementara itu, media global mulai menyebut ini sebagai momen paling rapuh di Timur Tengah sejak krisis besar di awal 2000-an. Namun tak semua dampaknya buruk. Justru karena ketegangan yang begitu besar, muncul kembali suara-suara internasional yang mendorong solusi damai. Beberapa proposal damai digulirkan oleh negara netral. Pertemuan-pertemuan lintas batas dilakukan secara tertutup di Wina dan Jenewa. Sahabat, inilah langkah terakhir di atas abu. Langkah yang menentukan.
Apakah semua ini akan menjadi fondasi perdamaian baru? Atau malah menjadi awal dari bara yang akan menyala lagi suatu saat nanti? Karena sejarah mengajarkan kita, dalam setiap konflik, selalu ada titik balik. Dan mungkin, inilah saatnya. Terima kasih sudah menyimak narasi ini sampai akhir. Semoga kisah ini memberi wawasan, dan mengajak kita semua untuk berpikir lebih jernih tentang dunia yang terus berubah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita besar lainnya dari seluruh penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.